Saya nggak pernah berbuat dosa. Saya nggak pernah melanggar hukum. Terus kenapa saya dikatakan orang dosa? Shalom, inilah Channel of Blessings. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, saya ini nggak pernah melakukan apa-apa yang berbuat dosa kok. Saya nggak pernah melanggar hukum, saya nggak pernah mencuri. Lalu kenapa saya dikatakan orang dosa? Dosa di sini itu bukan mengacu kepada melanggar hukum. Kalau Anda melanggar hukum, Anda divonis berdasarkan hukum negara. Definisi hukum negara terhadap orang dosa atau orang bersalah. Kita ibaratkan sebagai ketika kita mau memanah atau mau menembak pada satu sasaran. Coba bayangkan. Kalau misalkan tembakan kita itu tepat pada sasaran, maka itu baru benar. Tetapi kalau misalkan tembakan itu melenceng sehingga tidak kena ke sasaran, maka itu tidak tepat atau tidak benar. Ketika Allah menciptakan manusia, dia memiliki satu tujuan, dia memiliki satu sasaran. Begitu manusia melenceng dari tujuan itu, maka manusia menjadi tidak benar. Manusia menjadi berdosa. Nah, sekarang pertanyaan, sasaran dan tujuan apa sih yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan manusia? Ketika Allah menciptakan manusia, dia memiliki satu tujuan yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia supaya dengan satu tujuan, yaitu manusia memiliki ekspresi Allah. Manusia mengekspresikan kemuliaan Allah dan juga menjadi wakil kekuasaan Allah di bumi. Nah, ketika kita menyimpang dari sasaran ini, ketika kita tidak memuliakan Allah, ketika kita tidak mengekspresikan kekuasaan Allah di bumi hari ini, nah kita berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita tidak dapat mencapai standar kemuliaan Allah, karena itulah kita berdosa. Karena kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah, ini artinya berdosa. Mungkin menurut standar Anda adalah orang baik, Anda adalah orang benar, Anda nggak pernah melanggar hukum, nggak pernah mencuri, suka memberi, suka membantu orang. Tetapi saudara-saudari, jika dinilai dengan standar Allah, kita semua tidak dapat bertahan. Perbandingan antar manusia tadi, yang tadi kalau misalkan kita mungkin berpikir, wah kita lebih baik dari orang, kita nggak pernah melakukan hal yang jahat. Perbandingan itu saudara-saudari, kalau misalnya kita ibaratkan dengan sasaran panah tadi, itu ibarat kita, orang baik itu mungkin melesetnya cuma 5 cm, dengan orang yang jahat melesetnya 70 cm. Sehingga 5 cm ini menertawakan yang 70 cm. Tetapi pada faktanya saudara-saudari, baik yang meleset 5 cm ini maupun yang meleset 70 cm sama-sama berdosa, sama-sama tidak benar di hadapan Allah. Karena itu dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hukum negara menanggulangi perbuatan jahat yang di luar, tetapi standar Allah menanggulangi motivasi berbuat jahat yang ada di dalam. Dalam standar Tuhan Yesus, membenci orang itu sama dengan membunuh orang. Karena dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, betapa tingginya standar Tuhan Yesus ini, saudara-saudara. Dalam standar Tuhan Yesus, siapa yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Dia tidak menilai hal-hal yang di luar. Dia tidak menilai perbuatan yang di luar. Tetapi Tuhan menilai motivasi yang di dalam. Mungkin hukum negara menanggulangi hal-hal di luar, tapi Allah menanggulangi hal-hal yang di dalam. Itulah sebabnya semua orang telah berbuat dosa. Tuhan memeriksa hati manusia. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari, sungguh keadaan hati manusia sungguh jahat, penuh dosa. Di dalam manusia ada sifat dosa, dan di luar manusia ada perbuatan dosa. Paulus berkata di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 sampai 19, sebab menghendaki yang baik memang ada pada, tapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Setiap orang pasti punya pengalaman demikian. Ingin berbuat baik tetapi tidak mampu. Tidak ingin berbuat jahat tapi tidak bisa menahannya. Ketika sifat dosa di dalam kita membuat kita berbuat dosa, itulah perbuatan dosa yang di luar. Alkitab juga berkata dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Saudara-saudari, sifat dosa itu seperti gen. Dia diturunkan turun-temurun dari orang tua kita, dari generasi leluhur kita sampai kepada Adam dan Hawa, manusia pertama yang
yang berdosa. Kita ini adalah orang dosa, bukan karena kita berbuat dosa, tetapi adalah karena kita telah menjadi orang dosa dari lahir. Pada faktanya sudah ada sifat dosa di dalam kita. Dan Allah kita berkata, upah dosa adalah maut. Siapapun saudara-saudari, tidak peduli Anda orang kaya, orang miskin, Anda orang baik, orang jahat, Anda berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Karena itu saudara-saudari, begitu kita lahir, kita sudah ada sifat dosa. Coba lihat anak kecil. Anda gak usah ajarin dia berbohong, dia bisa berbohong. Anda gak usah ajarin dia mukul orang, dia bisa mukul orang. Anda gak usah ngajarin dia ngelawan orang tua, dia bisa ngelawan orang tua. Kenapa? Karena ada sifat dosa di dalamnya. Karena itu saudara-saudari, fakta membuktikan perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Saya ambil contoh seperti ini saudara-saudari. Misalkan saya dengan Anda tinggal satu rumah, lalu suatu hari saya pergi ke satu daerah, lalu saya pulang bawa kopi karena kebetulan saya tahu Anda suka kopi, misalkan contoh-contoh. Nah, lalu ketika sampai di rumah, saya lihat tanggal expirednya, wah ternyata udah expired nih. Lalu saya bilang sama Anda jangan minum kopi ini ya, karena sudah expired, nanti beracun buat Anda. Tapi kopi ini kita pajang aja karena bagus packagingnya buat kenang-kenangan dari daerah itu. Nah, suatu hari Anda sedang begadang, tak bekerja atau kerja tugas, sangat ngantuk, tapi besok deadline udah harus selesai. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda ingat ada kopi itu, ambil, Anda minum, dan kopi itu masuk ke dalam Anda. Nah, besoknya Anda minta maaf sama saya. Anda bilang, wah saudara Richard, maafkan saya minum kopi Anda. Satu sisi mungkin saya memaafkan, tetapi saudara-saudari sadar gak? Ada satu perkara yang lebih serius lagi. Kopi itu sudah masuk ke dalam Anda. Kopi yang expired itu sudah meracuni Anda. Anda mau berbuat baik kepada saya, Anda mau pijetin saya setiap hari, Anda mau payungin saya kemanapun saya pergi, tapi pada faktanya racun itu sudah ada di dalam Anda. Lalu bagaimana cara menyelamatkan diri? Karena itu saudara-saudari, kita perlu juru selamat. Sama seperti kita telah berbuat dosa, kita telah menjadi orang dosa. Ada sifat dosa di dalam kita. Mau kita berbuat baik segimanapun, mau kita berbuat amal membantu orang, tidak akan dapat menghilangkan sifat dosa di dalam kita. Hanya ada satu jalan, yaitu kita perlu juru selamat. Kita perlu keselamatan dari Allah. Saudara-saudari, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, setiap orang, tak ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berlatar belakang pendidikan yang baik atau tidak, ada dari daerah manapun, ada memiliki latar belakang budaya apapun, saudara-saudari, asal Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka sifat dosa di dalam Anda akan dibersihkan. Dia akan membersihkan seluruh dosa-dosa Anda dan memberikan Anda hidup yang kekal. Sehingga saudara-saudari, tidak hanya perbuatan dosa kita yang di luar yang diakhiri, tetapi sifat dosa yang di dalam kita juga dapat diakhiri. Inilah jalan satu-satunya. Inilah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudari, jangan ragu-ragu lagi. Jika Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saudara-saudari, bukalah hati Anda. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan Anda. 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4 mengatakan, Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak hanya ingin saya diselamatkan, Allah tidak hanya ingin keluarga saya diselamatkan, tetapi saudara-saudari, Allah juga ingin Anda diselamatkan. Allah juga ingin keluarga Anda diselamatkan. Wah saudara-saudari, marilah kita merebut kesempatan ini. Marilah kita menjawab panggilan Allah. Marilah kita memberi diri kita, persembahkan diri kita, percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat membersihkan sifat dosa di dalam kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hidup yang kekal. Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku adalah orang berdosa. Apa adanya diriku dari lahir adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Kau dapat menyelamatkan aku dari dosa dan maut. Karena itu Tuhan, aku mau menerima dirimu sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan Yesus, masuklah ke dalamku, penuhi aku dengan dirimu, bersihkan setiap sifat dosa di dalam aku, sehingga aku dapat menjadi orang yang hidup berdasarkan tujuan dan sasaran Kau menciptakan aku, yaitu aku dapat menjadi ekspresi kemuliaan. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman dan keluarga dan kerabat Anda semua. Sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui bagaimana cara terbebas dari sifat dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudari, setelah menonton video ini, Anda ada satu perasaan, ada satu dorongan Roh Kudus di dalam Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudari, jangan melawan perasaan itu. Jika Anda memerlukan bantuan atau Anda masih ada yang bingung, Anda dapat menghubungi saya melalui email di sini. Saya akan membantu Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan dan menikmati keselamatan yang lengkap, hidup yang kekal dari Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.